Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Kapanpun dan dimanapun kita berada, nikmat Allah itu selalu ada bersama kita. Nikmat iman, nikmat sehat, semangat untuk beramal saleh, itu semua adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Dan kalau seandainya disebutkan nikmat atau rezeki, itu janganlah yang terbayang oleh kita selalu adalah harta. Jangan terbayang selalu adalah materi dan uang. Kalau seandainya nikmat itu hanya dalam bentuk harta dan uang, pasti akan bisa kita hitung. Sementara Allah dalam Al-Qur'annya mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian coba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, pasti tidak akan sanggup. Itu artinya adalah bahwa semua hal yang ada dalam kehidupan kita itu adalah bagian dari rahmat dan karunia Allah. Bahkan musibah sekalipun yang diberikan oleh Allah, ternyata di baliknya ada kebaikan-kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah tiada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan setiap saat selain daripada kata alhamdulillah sebagai bentuk pujian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syukur yang kita berikan itu membuat kita semakin sadar bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang selalu butuh kepada Allah dimanapun kita berada. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa mendapatkan minuman dari beliau. Kata Rasul, ana faratukum fil haud. Saya tunggu-tunggu kalian nanti di telaga. Rasul itu punya telaga dan telaganya sangatlah luas. Airnya sangatlah nikmat untuk diminum. Bahkan kata Rasulullah, man syariba minhu lam yazma abadan. Siapa yang nanti sudah meminumnya, maka dia tidak lagi akan merasa haus. Dan Rasul yang langsung akan menuangkan minuman itu. Mudah-mudahan kebahagiaan mendapatkan minuman dari Rasul itu di akhirat kelak, semua kita insya Allah bisa mendapatkannya. Tapi tidaklah didapatkan mudah begitu saja. Syaratnya adalah bagaimana kita bisa bertahan, betah, bangga berada di atas sunnahnya, apapun tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Maka berpegang kepada sunnah Rasul itu adalah jalan keselamatan yang benar-benar memberikan kebahagiaan baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Sudah beberapa kali pertemuan barangkali kita tidak melanjutkan kajian usul fikih kita, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kaidah-kaidah usul, yang dengan kaidah usul itu kita coba jawab berbagai masalah yang ada di dalam keseharian kita. Ada juga selentingan yang sampai kepada saya, apakah nanti kita akan melanjutkan tetap pada kajian usul ini atau kita coba ambil tema yang lain. Itu tergantung kita bersama, tergantung kesepakatan kita bersama. Kalau seandainya kita lanjutkan kaidah-kaidah usul, insya Allah masih ada yang masih perlu untuk kita bahas.
Tapi kalau seandainya ada kemungkinan untuk diganti dengan materi yang lain, ya bisa juga. Tapi jangan sampai materi yang berulang-ulang dengan guru-guru kita yang lain. Nah, karena tujuan kita adalah bagaimana untuk mendapatkan pengetahuan Islam kita secara maksimal dan menyeluruh. Sehingga nanti ada yang bagian tafsirnya, ada yang bagian hadisnya, ada yang bagian akidahnya, ada yang fikihnya, ada yang sirahnya. Islam itu kan sangatlah luas sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa syariat Islam ini syamil, kamil, mutakamil, universal dan komprehensif, kata orang-orang sekarang, sempurna dan menyeluruh. Dan menjadi kewajiban juga bagi kita bersama memang untuk memahami Islam itu secara sempurna, secara menyeluruh, agar pengetahuan keislaman kita ada dalam semua sisi. Kita mengerti dalam persoalan akidah, itu asasi, pokok, itu yang pertama. Tapi juga kita harus mengerti dalam persoalan-persoalan fikih, persoalan hadis, tafsir, sirah, dan berbagai macam bentuk materi-materi keislaman lainnya. Namun untuk malam ini kita akan tetap pada materi yang semula, yang sebelumnya, yaitu pada kaidah usul. Yang terakhir dulu yang kita bahas adalah kita sudah masuk pada persoalan al-am wal khas wa takhsisul umum. Ada yang am, ada yang khas. Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu ada yang mengandung makna umum dan ada yang mengandung makna khusus. Kalau seandainya ayat dan hadis itu di dalamnya mengandung atau ada lafaz am, lafaz umum, maka hukum itu berarti berlaku untuk semuanya secara umum. Tapi kalau seandainya di dalam hadis itu atau di dalam nas itu berlaku secara khusus, bahkan ada di antara masalah yang Nabi mengkhususkan hanya untuk satu orang dan tidak boleh lagi untuk orang selain dia sesudah itu. Itu ada riwayat yang seperti itu. Salah satu contohnya adalah persoalan berkurban dengan hewan yang belum sampai umur. Dalam Islam kan tidak boleh, karena ada syarat untuk hewan kurban sampai umur. Kambing umpamanya, setidaknya dia berumur 1 tahun. Tapi adalah seorang sahabat namanya Abu Bardah, karena semangatnya dalam berkurban, dia sembelihnya hewan itu sebelum sholat. Terlampau semangat. Alun gang sholat ayayo lah, ala dibantai kambing dulu. Ternyata di dalam khutbahnya Nabi di sholat itu menyampaikan bahwa sembelihan itu haruslah setelah sholat. Yang kurban itu kata Nabi sembelihannya setelah sholat. Siapa yang menyembelihnya sebelum sholat itu hanyalah sembelihan biasa, bukan disebut dengan kurban. Dah, udah Abu Bardah tadi? Alamaknya, walau langsung tadinya. Ditamui Nabi udah. Ya Rasulullah nyela langsung lihat bapak aja. Tadi dan sembali lagi. Apa kata Rasul? Karena Abu Bardah ini ingin sekali untuk mendapatkan pahala kurban. Di sinilah ini pelajarannya luar biasa di sini. Bagaimana kita mendapatkan pahala benar-benar ketika mengikuti sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul. Kan sembali aja tadinya kan? Tapi tidak mendapatkan pahala korban. Adalah Abu Bardah ini punya kambing itu 1 ekor dan masih kecil. Alun sampai umur lah. Dek nampak oleh Nabi itu semangat kuatnya untuk berkorban. Akhirnya diperintahkanlah oleh Nabi, abantai je lah dengan kenek itu ni. Sudah sholat, boleh dapat pahala. Tapi kata Rasul, la yujzi'u dzalika li ahadin ba'dak. Ndak boleh sudah oleh siapa jua nak menyembelih macam itu. Berarti khusus hanya untuk dia.
Dan itu untuk mengobati dan menjawab semangat Abu Bardah yang ingin untuk berkurban. Jadi ada memang persoalan-persoalan dalam nas ini, dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasul. Ada yang bersifat am, ada yang bersifat khusus. Kalau dia bersifat khusus, berarti hanya berlaku pada kekhususannya. Kalau dia sudah bersifat umum, maka berlaku pula hukum itu secara umum. Nah, ini lapas-lapas am itu dulu sudah kita sampaikan. Seperti kata-kata allazina atau al-mu'minuna. Ada jamak muzakkar, jamak muannas, itu semua adalah bentuk dari lafaz am. Jamak yang di situ ada alif lamnya. Bahkan kita juga sudah berikan pembahasan dalam kajian usul fikih, itu ada yang namanya takhsisul umum. Ada hukum yang am tapi ditaksiskan oleh sesuatu. Sesuatu itu nanti macam-macam. Ada Al-Quran yang ditaksiskan oleh Al-Quran, ada ayat Al-Quran yang ditaksiskan oleh hadis Nabi, ada hadis yang ditaksiskan juga oleh hadis yang lain. Itu semua bagian dari pembahasan yang ada dalam usul fikih yang memang menjadi hal ilmu bagi kita untuk mengetahui berbagai masalah yang terkait dengan keseharian kehidupan kita. Untuk malam hari ini kita akan masuk kepada kaidahnya, kemudian masalah-masalah yang dijawab oleh kaidah itu. Yang kaidah pertama yang berkaitan dengan al-am itu adalah bunyinya kullu labzin istaghraqa ma yasluhu lahu duf'atan wahidah min ghairi hasrin fahuwa al-am. Itu bunyi lafaznya. Ada yang tidak paham? Ada yang mengerti arti kaidah tadi? Kullu lafzin, semua lafaz, istaghraqa ma yasluhu lahu duf'atan wahidah, setiap lafaz yang mencakup ke dalamnya semua yang semakna dengannya tanpa ada batasan jumlah, maka itu adalah lafaz umum. Jadi semua lafaz dan bisa masuk ke dalam lafaz ini semua yang semakna dengannya tanpa dibatasi berapa jumlahnya. Tanpa dibatasi berapa jumlahnya itu berarti itu yang disebut dengan lafaz am. Maka makna yang ada di dalam lafaz itu makna umum, masuklah ke dalam lafaz itu semua yang bisa masuk tanpa batas. Kalau dikatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Siapa yang bisa masuk ke dalam kata al-mu'minun? Apakah hanya laki-laki saja? Atau masuk semua yang mereka itu beriman kepada Allah? Masuk. Bi ghairi hasrin atau min ghairi hasrin, tanpa ada batasan jumlah. Apakah al-mu'minuna di sini maksudnya umat-umat yang beriman jumlahnya 1000 orang? Atau 2000 orang? Nah, min ghairi hasrin, tanpa ada batas. Kalau memang tanpa ada batas, berarti dia adalah am, maka masuk ke dalamnya semua orang-orang yang beriman. Ketika dikatakan innamal mu'minuna ikhwah, hanya saja orang-orang yang beriman itulah yang mampu untuk bersaudara. Dan itu artinya adalah ukhuwah yang kita bangun, persaudaraan yang kita bangun, itu sesungguhnya penyebabnya atau disebabkan oleh satu kata, yaitu iman. Itu persaudaraan yang akan bertahan lama, disebabkan oleh iman. Kalau persaudaraannya disebabkan oleh kepentingan, bisa pecah kongsi. Kalau tidak sesuai oleh kepentingan, pecah kongsi. Sekuat apapun perkumpulan itu,
tetapi dia tidak disatukan oleh iman, pasti cepat hancur. Bahkan perkumpulan dalam keluarga pun, kalau bukan karena didasari oleh iman, bisa enggak membantah-bantah kakak aja dia? Bisa, banyak. Kadang gara-gara tanah, gara-gara sawit, gara-gara piti. Dan itu tidak namu punya banyak sawit, dan nyetak. Takut anak bantah-bantah. Soalnya dan tidak ada piti. Lah, jadi kalau bukan karena iman, gampang untuk pecah. Maka ayat itu, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu hanya karena iman itulah mereka bisa bersaudara. Tapi yang jadi hubungannya dengan kajian kita ada pada kata al-mu'minun. Baik, kita coba lihat penerapan atau aplikasi dari kaidah ini dalam masalah, dalam membahas ayat, dalam menyimpulkan hukum yang ada dalam nas Al-Quranul Karim. Seperti yang dulu sudah pernah kita bahas, dikarenakan oleh kadang-kadang para ulama berbeda di dalam kaidah, maka bisa-bisa mereka juga berbeda di dalam menghasilkan atau mengistimbat sebuah hukum. Atau ada kaidah yang mereka sepakati, tapi untuk masalah ini kadang-kadang kaidah itu dikalahkan oleh dalil-dalil yang lain sehingga mereka lebih mengedepankan nas yang ada. Coba kita lihat masalahnya. Masalah yang pertama terlihat dalam persoalan di manakah kita bisa beriktikaf. Apakah bolehnya beriktikaf itu pada semua masjid atau hanya boleh pada 3 masjid saja? Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa? Ataukah iktikaf itu boleh pada masjid-masjid yang di situ didirikan sholat Jumat? Ataukah iktikaf itu boleh pada semua masjid? Karena di dalam nas itu nanti ada jamak yang di situ pakai alif lam. Para ulama usul mengatakan kalimat jamak yang kalau ada alif lam berarti maknanya umum. Apa ayatnya? Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. La tubashiruhunna, jangan kalian menggauli istri kalian. Wa antum akifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang beribadah, beriktikaf fil masajid, di dalam masjid. Oleh karena itu iktikaf akan langsung batal kalau seandainya dia menggauli istrinya. Sesuai dengan ketentuan dalam kajian fikih, syarat-syarat dan ketentuan yang ada pada iktikaf. Tidak boleh menggauli istri, tidak boleh keluar dari masjid kecuali kalau untuk perkara-perkara yang memang tidak bisa dilakukan di dalam masjid. Kalau untuk perkara yang tidak bisa dilakukan di dalam masjid, otomatis mereka akan keluar. Berwudu, qada hajat, itu tidak bisa dilakukan di dalam masjid, mesti keluar. Itu tidak mengapa. Walaupun ada nanti masalah-masalah yang muncul di kalangan para fuqaha, keluar di situ boleh hendak orang iktikaf keluar menggiringi jenazah sampai ke kuburan. Itu namanya tasyi' al-janaiz. Nanti balik lagi. Ada yang mengatakan boleh dan banyak yang mengatakan boleh karena itu bagian dari ibadah. Mengiringi jenazah kan bagian dari ibadah. Sehingga keluarnya yang untuk beribadah seperti itu masih ada kemungkinan untuk dibolehkan. Tapi kalau seandainya tidak, lupanya kalau nak lumba balik sebatu ayo anak lah. Pai sebantu lalu karena mayana. Balik ke masjid Tirmizi. Ndaklah batal tikau tu. Ya ndak masuk ke dalam kategori ibadah seperti yang ada pada tasyi' al-janazah. Nah,
Jadi ketika dikatakan wa antum akifuna fil masajid, kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Kata al-masajid ini adalah lafaz am, jamak al-mu'arrafu bi alif wal lam, jamak yang dima'rifahkan dengan alif dan lam. Apakah masajid di sini masuk dalam kategori masajid itu semua masjid ataukah tidak? Inilah yang yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada di antara mereka, sebahagian mereka yang mengatakan bahwa iktikaf itu hanya boleh pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini di antara yang mengatakan seperti itu, di antara sahabat adalah Huzaifah ibnul Yaman. Cenderung dia untuk mengatakan bahwa hanya pada 3 masjid saja. Dan dari kalangan tabi'in itu Sa'id ibnul Musayyib. Sama pendapatnya. Apa alasan mereka? Alasan mereka adalah hadis Nabi, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh kita memaksakan diri berpayah-payah untuk menuju satu tempat illa ila 3 masajid, kecuali hanya pada tiga masjid saja. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Apa wajhud dilalahnya dari hadis ini oleh mereka yang mengatakan tadi itu? Dikatakan anna hazil masajid mufaddalatun indallah fayaqtadi zalika ikhtisasuha bil i'tikafi duna siwa. Bahwa 3 masjid ini dengan riwayat yang tadi itu mufaddalah, mendapatkan fadilah, keutamaan di sisi Allah, yang dengan keutamaan itu konsekuensinya adalah ikhtisasuha bil i'tikaf, pengkhususannya untuk melakukan i'tikaf duna siwa, tanpa masjid yang lain. Tapi hadis ini dibantah oleh kelompok yang lain. Hadis ini sama sekali bukanlah membatasi tempat i'tikaf. Hadis ini hanyalah untuk menunjukkan keutamaan 3 masjid, di mana kita tidak boleh bersusah payah menghabiskan uang banyak untuk menuju sesuatu kecuali untuk yang tiga ini. Nah, di sini juga banyak pelajaran-pelajaran yang lain yang terkandung di dalam hadis ini, karena banyak orang yang berpayah-payah, bersusah payah pergi ke satu tempat di mana tujuannya adalah untuk ibadah, dan itu tidak masyru'. Yang kadang-kadang malah berpayah-payah untuk melakukan sesuatu yang kadang-kadang di dalamnya ada kesyirikan pula. Menghabiskan jarak kilometer dengan kendaraannya hanya karena menuju satu tempat yang dianggap di situ tempat yang paling afdal untuk berdoa, di kuburan umpamanya. Maka itu satu yang tentu saja akan terlarang. Tetapi perlu diketahui bahwa ziarah itu ada 2. Ada ziarah lil ibadah, ada ziarah, istilahnya ziarah tsaqafiyah. Kalau ziarah lil ibadah, itulah yang dimaksud oleh hadis ini nih. Ziarah yang memang tujuannya ibadah. Ibadah itu artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak ada pada masjid selain yang 3? Karena sama hukum semua masjid yang ada untuk selain yang 3 ini. Apa ada keutamaan sholat di Masjid Agung Pasir Pengarayan umpamanya dengan Masjid Tirmizi? Nah, ada enggak keutamaan sholat di Masjid Istiqlal di Jakarta dibanding Masjid At-Taubah umpamanya? Ini kan contoh nih kan? Enggak ada. Apa dia galak contoh? Memang rindu ya, Pak. Lah, tidak ada. Maka kalau tujuannya adalah untuk ibadah dalam artian ada kelebihan, tidak boleh. Hanya 3 ini saja.
Tapi kalau ziarahnya ziarah sakafiyah itu sekedar untuk mengetahui apa yang diceritakan oleh orang. Juara satu potong rumah masjid Pasir Pengarayan kan, tentu nak nengok lawak. Payah wak kakek untuk tujuan itu, berarti bukan untuk lil ibadah. Maka itu bukan sesuatu yang tersalah. Ya jalo disamun hukum tuh. Ndak boleh payah kakek itu. Istiqlal di Jakarta setelah dipugar oleh pemerintah, Jawa encak berdalu. Ingin wak nak nengok celepon cuk ini aja. Ada terowongannya di bawah yo kayaknya memakan. Pergi kita ke sana tujuannya untuk yang itu tuh, maka itu tidaklah salah. Karena bukan ziarah ta'abudiyah, bukan ziarah yang tujuannya untuk ibadah. Kalau yang tujuannya untuk ibadah menuju sesuatu tempat, itu hanya yang tiga tadi. Oleh karena itulah menjadi salah ketika tujuannya adalah untuk berdoa, mencari tempat yang entah di mana tempatnya, lalu dicari kuburan-kuburan keramat yang hanya untuk berdoa. Doa itu kan ibadah. Berarti tujuannya untuk ibadah. Maka menjadi salah. Mungkin ada yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan ini, wajar-wajar saja. Tapi saya ingin mengingatkan agar kita tidak salah dalam bersikap. Nah, jadi balik pada yang poin yang pertama. Kelompok pertama mengatakan i'tikaf hanya pada yang tiga ini saja. Sedangkan yang kedua mengatakan la yasihul i'tikafu illa fi masjidin tuqamu fihil jumu'ah. Tidak sah i'tikaf itu kecuali di masjid yang di situ ada salat Jumat. Apa alasan mereka kok dikaitkan dengan persoalan Jumat? Seandainya mereka beriktikaf di masjid yang tidak ada sholat Jumatnya, otomatis nanti mereka akan keluar dari masjid. Padahal salah satu dari yang membatalkan iktikaf itu adalah keluar dari masjid. Ini alasan yang oleh sebagian dari sahabat dan tabi'in. Wa ahadu qaulail Imam Malik, itu salah satu dari pandangan dari Imam Malik, sehingga dikaitkannya dengan sholat Jumat. Sedangkan untuk yang ketiga mengatakan la yasihul i'tikafu illa fi masjidin tuqamu fihi salatul jamaah. Tidak sah i'tikaf itu kecuali dilakukan pada masjid yang di situ didirikan salatul jamaah. Didirikan salat berjamaah. Ini pendapat Al-Hanafiyah wal Hanabila wal Ibadiyah. Ibadiyah itu bagian dari kelompok pecahan dari kelompok Syiah Ibadiyah. Mereka ikut pendapat itu. Dan buku ini menyebutkan pendapat-pendapat mereka juga. Walaupun sebenarnya dalam kajian-kajian fikih tidak mesti disejajarkan mereka dengan imam-imam yang lain. Maka seperti membahas fikih dalam 5 mazhab itu sama dengan mensejajarkan mereka dengan imam yang lain. Kecuali kalau yang Syiahnya itu Syiah yang mendekati kepada Ahlus Sunnah, karena Syiah itu banyak sekte-sektenya. Ada yang paling hulu, ada yang tidak terlalu, sehingga lebih mendekati kepada Ahlus Sunnah. Dalilnya oleh mereka itu dari Huzaifah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-i'tikafu fi kulli masjidin lahu imam wa muadzin. Kullu masjidin lahu imamun wa muadzin fal i'tikafu fihi yasluh. I'tikaf itu fi kulli masjidin lahu imamun wa muadzin. Pada masjid yang di situ ada imam dan di situ ada muadzin. Berarti yang dilaksanakan di situ salatul jamaah. Bagaimana mungkin mereka beriktikaf tetapi mereka berada pada tempat yang di situ tidak didirikan salat berjamaah. Ini dari pandangan yang ketiga.
Sedangkan yang terakhir mengatakan yasihul i'tikafu fi kulli masjidin mutlaqan wa bihi qala Syafi'iyah wa Zahiriyah wa Zaidiyah wa ahadu qaulil Imam Malik al-masyhur. Ini pendapat jumhurul ulama, pendapat mayoritas dari kalangan Syafi'iyah, Zahiriyah, Zaidiyah dan juga salah satu dari pandangan Imam Malik. Liman la tajibu alaihil jumu'ah. Bagi orang yang tidak wajib baginya Jumat. Yang itu kata Imam Malik. Artinya ketika ada ayat wa antum akifuna fil masajid. Kata fil masajid dikarenakan oleh itu adalah sigat umum. Sigat yang maknanya adalah am, digunakan oleh mereka kaidah tadi di dalam memahami kata masajid. Sehingga al-masajid masuklah ke dalamnya semua masjid meskipun di situ tidak ada salat Jumat. Kalau di kita berarti musola. Karena ada perbedaan makna istilah. Ini perlu diketahui juga dalam memahami hadis. Di kita musola kalau tidak ada salat Jumat. Tapi kalau musalla dalam hadis Nabi itu artinya lapangan. Seperti hadis dalam kurban tadi itu. Man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan diberikan kelapangan rezeki oleh Allah tapi dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat musalla kami. Apa arti musalla yang ada di sini? Bukan musalla yang dalam pengertian kita. Tapi musalla yang ada di hadis Nabi itu adalah lapangan. Oleh karena itu, yang tidak ada Jumat, masjid juga namanya. Tapi yang ada Jumat itu lebih cenderung diistilahkan dengan al-masjidul jami' atau al-jami'. Karena jami' itu memang menghimpun mereka dalam jumlah yang banyak yang di situ melakukan sholat Jumat. Jumat dan jami' itu sendiri juga dari satu akar kata yang sama. Jamaah, berkumpul, berhimpun. Jadi pendapat yang keempat ini mengambil keumuman yang ada pada lafaz. Karena memang iktikaf itu kan bisa saja bukan di hari Jumat. Bisa saja bukan di hari Jumat. Maka mentaksis harus pada masjid yang ada Jumat itu kurang beralasan juga. Kenapa kurang beralasan? Ya bagaimana kalau dia iktikafnya cuma 2 hari, Senin Selasa umpamanya? Kan tidak ada Jumat. Jadi tidak mesti ditakhid dengan Jumat. Adapun menyebut yang ada sholat jamaah itu sudah pasti. Karena kalau tidak ada sholat jamaah berarti namanya bukan masjid. Itu namanya warung kopi. Atau aula mungkin. Aula kantor umpamanya kan. Nah, jelas tidak akan boleh beriktikaf di situ. Karena bukan disebut sebagai masjid. Maka dengan sebutan masjid saja, masjid itu kalau secara masjid itu sendiri secara bentuk katanya, sigatnya itu bisa isim zaman, bisa isim makan. Kalau isim makan itu kan artinya menunjukkan tempat. Kalau isim zaman menunjukkan masa. Maka masjid tempat sujud. Asal sudah disebut masjid, maka berarti di situ pasti akan ada sholat secara teratur. Maka pendapat ketiga dan yang keempat yang tidak membatasi hanya untuk Jumat saja atau apalagi membatasinya pada 3 masjid yang Masjidil Haram, Nabawi dan Aqsa lebih tidak beralasan lagi. Maka yang lebih tepat adalah memaknai al-masajid dalam artian secara umum. Maka masuk ke dalamnya semua masjid. Walaupun nanti dirinci kalau memang mereka akan beriktikaf yang di situ ada sholat Jumatnya, tentu saja
mereka harus mengerjakannya pada masjid yang ada salat Jumat. Tapi mengkhususkan hanya untuk di situ, itu alasannya kurang tepat. Sebab i'tikaf minimal adalah sehari semalam dan bisa saja bukan dalam hari Jumat. Wallahu a'lam. Karena waktu Isya sudah masuk, kita jawab dulu atau cendapo aturan sama selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi yang tadi itu adalah masalah pertama untuk kaidah kita terkait dengan lafaz am yang memang harus masuk ke dalamnya semua makna tanpa kecuali jika memang tidak ada yang memberikan batasan. Oleh karena itu batasan-batasan yang disampaikan oleh para ulama menjadi tertolak oleh jumhur karena tidak bisa dijadikan untuk pembantasan atau sebagai pentakyidnya. Maka ketika dibatasi hanya pada 3 masjid, tidak ada alasan yang jelas. Dibatasi dengan yang ada Jumat, itu juga tidak memiliki alasan yang kuat.
dikarenakan oleh seperti yang kita katakan tadi, beriktikaf ternyata bisa saja di situ tidak ada hari Jumatnya. Baik, masalah yang kedua yang dijadikan contoh oleh para ulama usul untuk kaidah kita malam hari ini itu adalah dalam persoalan khulu'. Khulu' itu berbeda dengan tolak. Kalau khulu' itu keinginan bercerai itu datang dari istri. Sedangkan tolak keinginan cerai datang dari suami. Kalau keinginan datang dari suami, maka si istri tidak si istri tidak perlu mengembalikan apa yang dulu menjadi mahar. Karena si suami yang ingin memutuskan. Tapi ketika perpisahan itu datang keinginannya dari istri yang mengadukan agar dia diceraikan oleh suaminya, maka si istri berkewajiban untuk mengembalikan apa yang dulu dijadikan mahar. Apa dek bebedo contoh itu? Nyinyo nak memutuin hubungan dong. Suami ndak ada, nyinyo nak ingin memutuskan hubungan. Mereka diikat dulu oleh satu mahar. Kok nak putui aja balik. Itu dalam kajian fikih. Tapi kalau di kita kayaknya mau khulu, walaupun ada istilah cerai gugat, tapi dalam keputusan pengadilan nampaknya tetap dihukum sebagai tolak. Sehingga jatuhlah tolak satu. Padahal khulu tidak ada khulu satu, khulu dua. Tidak ada, sekali berpisah berarti sudah berpisah. Kalau tolak, ada tolak satu, ada tolak dua, ada tolak tiga, diberikan kesempatan untuk kembali karena suami yang tadinya ingin berpisah. Nah, dan persoalannya kalau memang ada keharusan untuk mengembalikan mahar, bolehkah mahar yang dikembalikan itu lebih besar? Apa yang dikembalikan itu lebih besar dari maharnya atau tidak boleh? Ini yang dibahas oleh para ulama. Apakah memang harus mahar yang sebelumnya atau yang seharga itu, atau boleh dengan harga yang lebih besar? Dalam masalah ini ada beberapa pandangan para fuqaha. Yang pertama mengatakan bahwa tidak dibolehkan untuk mengambil iwad atau gantinya tadi itu melebihi batas mahar yang pernah dulu diserahkan. Seberapa dulu diserahkan, segitulah dikembalikan. Kalau dulu maharnya 1 juta, balikkan 1 juta. Kalau maharnya 5 juta, balikkan pula 5 juta. Kalau maharnya 1 cincin emas, balikkan 1 cincin emas atau seharga 1 cincin emas. Karena siapa tahu cincin emasnya sudah tidak ada. Maka yang seharga. Yang pertama mengatakan itu tidak dibolehkan untuk mengembalikan iwad dari khulu itu melebihi batas mahar yang pernah diserahkan. Dalilnya oleh mereka, sebenarnya dalilnya itu juga, ayatnya itu juga. Cuma bagaimana mereka memahami ayat yang ada. Ketika dikatakan di dalam ayat itu, fala junaha alaihi ma fi maftadat bihi. Ketika dikatakan la junaha alaihi ma fi maftadat bihi, tidaklah mengapa bagi keduanya, artinya karena terjadi tadi khulu itu fi maftadat bihi, untuk mengambil kembali apa yang dulu telah diserahkan, telah diberikan. Karena awal ayat itu mengatakan la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Tidaklah halal bagi kalian wahai para suami an ta'khudhu, untuk mengambil mimma ataitumuhunna syai'a, apa yang dulu telah kalian serahkan kepada mereka sebagai istri kalian itu. Enggak boleh diambil. Maka si suami tidak boleh mengambil mahar diam-diam.
Pama ndak ada piti boleh bawa ya dijual diam-diam cincin namanya batang. Ndak boleh. Karena itu murni menjadi milik istri. Perempuan. Salah satunya mahar, yang kedua warisan. Kalau orang tuanya meninggal, dapat dia warisan, maka warisan ini murni mutlak menjadi milik istri. Suami jangan sama punya kan? Jangan sampai pun itu kawin itu. Nah, itu murni menjadi milik dia, harta dia. Bahkan kalau seandainya suaminya yang meninggal, harta warisan ini tidak dihitung sebagai warisan suami. Karena bukan milik si suami. Jadi tidak halal. Illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Kecuali kalau mereka tidak lagi bisa menegakkan hukum-hukum Allah dalam keluarga, lalu terjadilah khulu tadi itu. Ketika terjadi khulu, fala junaha. Kata la junaha itu dibolehkan. Hanya saja kelompok pertama ini memahami ketika dikatakan ayat fi maftadat bihi, berarti apa yang telah diserahkan dulu, maka itu pula yang diambil kembali. Nah, itu kata yang pertama. Yang kedua mengatakan bahwa mengambil iwat khulu lebih dari jumlah mahar itu hukumnya adalah makruh, yang jika dilakukan maka tidaklah berdosa. Ini adalah pendapat dari mazhab Hambali dengan alasan Al-Quran dan Sunnah. Sama ayatnya itu juga. Fala junaha alaihi ma fi maftadat bihi. Itu dari ayat. Ayat itu memang lebih kepada menegaskan apa yang diserahkan itu yang diambil kembali. Hanya saja ketika dilihat ada yang dari hadis diriwayatkan oleh Atha bahwa sesungguhnya Nabi membenci untuk mengambil iwat khulu melebihi batas mahar yang diserahkan. Berarti Nabi membenci untuk mengambil khulu lebih dari batas. Hadis inilah yang dijadikan alasan oleh mazhab Hambali untuk mengatakan makruh. Kalau terjadi juga berarti dia tidak berdosa. Karena hukum makruh adalah makruh itu secara definisi kalau dilakukan tidak berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Tapi ada hal yang perlu dipahami bersama. Tempatkan makruh itu pada makruh. Ya, adanya makruh, tapi melakukan makruh terus menerus itu tidak makruh jadi itu. Sama aja mubah jadi. Jadi tempatkan makruh itu pada hukum makruh. Tabwe sekali dah. Kalau melakukannya secara terus menerus seolah-olah itu tidak makruh, maka menjadi mubah dia. Mubah itu kan boleh buat, boleh tidak. Oleh karena itu dia tidak berdosa kalau melakukan, tetapi hukumnya adalah makruh karena berdasarkan hadis dari Atha tadi itu. Nabi membenci untuk mengambil iwat melebihi batas mahar yang diserahkan. Adapun pendapat yang ketiga yang datang dari jumhurul ulama, dari mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Zahiri, mereka mengatakan bahwa mengambil iwat khulu lebih dari jumlah mahar hukumnya dibolehkan. Dalilnya ayat tadi juga. Jadi sama ayatnya. Cuma penempatan kaidah ini yang membuat mereka berbeda di dalam memahaminya. Ada yang mengambil ayat itu dan sesuai dengan kaidah yang ada tadi, tetapi ada yang memakai dalil-dalil yang lain sehingga dia punya batasan-batasan disebabkan oleh hadis-hadis yang tadi itu. Maka fala junaha alaihi ma fi maftadat bihi, di mana ayat tersebut secara umum membolehkan untuk mengambil iwat khulu dengan jumlah yang lebih besar. Tidak ada di situ karena dia bersifat umum, tidak berdosa bagi kalian untuk mengambilnya fi maftadat bihi. Itu bukanlah sebagai batasan. Apalagi dan adanya la junaha, tidak berdosa, itu seolah-olah mau yang sama, mau yang lebih tidak berdosa. Mereka memahaminya seperti itu. Pendapat ini juga diperkuat dengan sebuah hadis yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika ada saudara perempuannya meminta cerai,
dan kepadanya Rasul berkata, kembalikan maharnya dan tambahlah. Kembalikan maharnya dan tambahlah. Itu riwayat dari Ad-Darqutni dalam sunannya. Nomor 3254. Inilah tiga pandangan yang berkaitan dengan apakah dibolehkan lebih dari jumlah mahar atau tidak. Karena ada juga di antara perempuan dulu yang mengadu kepada Rasul, dia ingin berpisah dengan suaminya. Bukan karena suaminya itu tidak baik agamanya, cuma dia tidak kenal dulu, tidak tahu dulu dengan suaminya itu siapa suami yang akan dia nikahi itu. Ternyata sangat tidak menarik untuk dipandang mata. Jadi saya takut ya Rasulullah, nanti durhaka saya kepada suami saya. Minta dipisahkan. Mereka dipisahkan oleh Nabi. Oh, mau kau membalikan mahar dulunya? Bisa kalau perlu dan tambahnya. Jadi itulah tiba, karena ingin untuk dipisahkan. Dan memang perlu berhati-hati bagi seorang istri untuk minta pisah, harus alasannya syar'i. Ingat hadis Nabi, ayyuma imra'atin talabat min zawjihal firaq min ghairi ma ba'sin lam tajid raihatal jannah. Perempuan mana saja kalau dia minta cerai, minta pisah dari suaminya, min ghairi ma ba'sin, tapi tidak ada alasan syar'i yang bisa dikedepankan untuk pisah tadi itu, lam tajid raihatal jannah, dia tidak akan mencium aroma surga. Kalau bahasa Nabi tidak mencium aroma surga, berarti tidak akan masuk surga. Bahkan dalam hadis lain, padahal aroma surga itu sudah tercium dari jarak yang sangat jauh, dari jarak sekian itu. Kalau memang aromanya saja yang tidak tercium, padahal aromanya sudah bisa dicium pada jarak jauh, berarti jauh kali dari surga kan? Jangankan masuk, jauh kali, karena dia tidak bisa mencium aroma surga. Maka alasannya harus syar'i. Karena banyak juga kadang kejadian-kejadian hanya karena hal-hal yang sifatnya sepele. Sekarang percaya bukan lagi karena masalah kurang ekonomi, kadang karena masalah kelebihan ekonomi. Ada datanya seperti itu memang. Nila banyak lo gajinya, lo bodoh gaji laki. Itu kadang bisa menyebabkan terjadi perceraian. Itulah sebabnya Rasul dan Islam memberikan bimbingan yang berkewajiban mencari nafkah itu adalah suami. Dan ketika suami yang memberikan nafkah mutlak untuk keluarganya, itu ketaatan akan mudah didapatkan oleh suami. Tapi kalau tidak, akan sulit. Jangan banyak lebih tinyo berawak. Awak kodok wangi. Padahal itu bagian dari kedurhakaan. Bukan tidak boleh untuk membantu perekonomian suami, tapi jangan nanti justru itu menjadi penyebab masalah dalam keluarga. Kalau suaminya mengizinkan itu oke. Kalau untuk hal-hal yang memang layak bagi seorang perempuan. Kalau diizinkan oleh suaminya, tapi kalau tidak, maka dia akan lebih baik untuk mentaati suaminya. Baik, ini masalah yang kedua. Syekh At-Tahir Ibnu Asyur dengan Imam Syaukani, mereka menterjih pendapat yang melarang untuk mengambil iwad lebih dari jumlah mahar. Karena dari cerita yang tadi itu ketika dia bilang tambah, kalau perlu dan tambahnya. Ada Nabi mengatakan az-ziyadah la. Kalau untuk ditambah, anda adanya. Berarti itu menjadi penguat oleh Imam Syaukani dengan Syekh At-Tahir Ibnu Asyur. Mereka cenderung mengatakan yang lebih kuat dalam persoalan ini adalah bahwa yang diberikan sesuai dengan mahar yang ada, tidak dengan menambah jumlah.
Baik, ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan. Silakan. Iya. Dia masuk lagi ke dalam itikaf untuk mengulangi itikaf, boleh atau tidak? Kedua yang saya katakan tadi, ada orang dari satu alam. Itu bagaimana dengan itikaf yang kebanyakan dilakukan oleh kaum muslimin hari ini? Nanti umpamanya habis terawih pulang dia makan, jam 2, jam 12 datang lagi ke masjid. Iya. Kalau seandainya memang itikafnya batal, berarti dia mengulangi itikaf berarti dengan niat itikaf yang baik. Itikaf itu kan sebagai amal sunnah. Sekarang dia mau itikaf Ramadan, itu 10 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih aman. Hari keempat dapat berita keluarga meninggal mau disumbar. Baliknya ke Sumbar lalu. Tentu batal itikaf. Sumbar aja urma. Kalau dia nanti balik ke Bangkinang, sudah hari ke-7, hari ke-8. Kan masih ada? Karena itikaf Ramadan ada 10 hari. Dan dia ingin beritikaf lagi, berarti dia memulai dengan niat yang baru. Nggak ada masalah di situ. Karena itikaf itu memang sebagai amal sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang wajib saja kalau kita sholat lalu batal, maka kita harus ulang kembali dan dengan niat sholat dari awal. Kalau kita meninggalkan sholat itu, kita tahu bahwa sholat belum sempurna, berarti harus diulang dari awal. Karena ada hal-hal yang memang membatalkan. Sedangkan yang kedua, ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama tentang masa beretikaf. Berapa masa beretikaf secara syar'i itu yang dianjurkan oleh agama. Minimal oleh kebanyakan ulama itu etikaf itu sehari semalam. Etikaf dalam artian etikaf syar'i. Karena nanti ada lagi masalah yang lain selain daripada itu. Apakah iktikaf itu harus diikutkan dengan puasa atau tidak? Apakah dia harus diikutkan dengan berpuasa di siangnya atau tidak? Ada lagi apanya? Semacam ikhtilaf dalam persoalan itu. Ketika ada yang mengatakan, karena ada yang meskipun semalam, berarti tidak ikut siang. Sehingga yang mengatakan meskipun semalam tadi tidak ada kewajiban untuk berpuasa bagi orang yang mu'takif karena dia i'tikaf hanya pada malam hari lagi. Nah, sehingga kalau dibawa kepada masalah tadi, ada orang yang siang dia kerja sampai sore sampai berbuka, bahkan tarawih nanti balik lagi. Nanti jam 2 malam dia baru ke masjid. Ya, niatkan saja, memang itu adalah perbuatan yang baik. Tapi dia tidak akan bisa disebut sebagai mu'takif asrul awakhir. Dia nak disebut mu'takif asrul awakhir, nyampe jam terakhir dia kuitnya. Tidak mudah. Kalau mau beretikaf dalam artian etikaf sunnah 10 terakhir Ramadan, berarti harus ikut dari awal sampai akhir. Tapi kalau tidak bisa, maka perbuatan dia tidaklah perbuatan yang baik. Apalagi Ramadan 10 terakhir itu memang baiknya itu, kebaikannya itu ada pada malamnya. Kan ini 10 malam terbaik itu kan 10 terakhir Ramadan. 10 siang terbaik itu 10 awal Zulhijjah. Jadi 1 sampai 10 Zulhijjah itu siang terbaik. Sedangkan 10 terakhir Ramadan itu malam terbaik. Akhirnya bisa malam, alhamdulillah kalau bisa. Karena ada orang malam pun tidak bisa. Nah, itu tetap menjadi perbuatan yang baik. Niatkan saja. Kalau memang ingin beriktikaf dalam waktu yang seperti itu, mudah-mudahan
akan dinilai sebagai pahala ibadah oleh Allah, tapi tidak akan bisa disebut sebagai i'tikaf asril awakhir. Nah, karena kalau dibilang 10 terakhir otomatis masuknya adalah, ini ada lagi perbedaan. Apakah masuknya itu ketika matahari terbit, matahari terbenam di malam 21 atau besok subuh? Yang lebih kuat adalah ketika matahari terbenam pada malam menjelang masuk 21 itu. Masuk 10 terakhir. Itu yang kuat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah. Yang ini maksudnya yang kajian ini. Awak lah serius menanggung apalah pertanyaan. Itu nanti tergantung kita bersama, kita semua. Kalau memang soalnya enggak terlalu banyak juga. Kalau umpamanya ini mau disempurnakan, berarti kita selesaikan kaidah-kaidah ini. Setelah itu baru diatur materi yang lain. Jadi itu maksud tadi. Ya baik. Saya nunggu pertanyaan, kemana arah pertanyaan. Ya, baik. Saya setuju aja. Bahkan malah lebih mudah karena kita sudah memulainya gitu kan. Tidak lagi mencari-cari kitab yang baru untuk Insya Allah. Itu yang jelas itu adalah menjadi keputusan kita bersama. Kalau memang nanti seperti itu ya berarti kita lanjutkan. Dan sudah ada usulan satu, lanjutkan saja sampai selesai. Karena juga di dalamnya ada masalah-masalah keseharian yang perlu untuk kita pahami. Wallahu a'lam. Insyaallah. Nah. Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan majelis yang kita ikuti ini majelis yang menjadi ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah, yang dengannya kita bisa mendapatkan ilmu, dan yakinlah bahwa kemuliaan kita di sisi Allah hanyalah dengan iman dan dengan ilmu. Mudah-mudahan kita semakin bersemangat untuk belajar dan bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.